Terima kasih pemirsa, Anda masih di Majelis Ilmu Damai Indonesia KUS Spesial Ramadan. Masih di segmen Tanya Jawab, pemirsa ada satu lagi penanya yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Ibu boleh diperkenalkan ini dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Ibu Yuli. Ibu Yuli ingin bertanya tentang apa ini, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bu Ustazah, apa perbedaannya ghibah dengan curhat? Apa sama hukumnya antara ghibah dan curhat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda atau enggak ya Bu ya? Curhat dengan ghibah. Nah itu gimana tuh Ustazah? Silahkan Ustazah Siti Fathiah. Iya baik. Mungkin agak nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Ada ghibah yang dibolehkan kan Bu? Niatnya apa tadi Bu? Niatnya konsultasi atau mencari solusi. Kalau orang curhat datang kepada kita, gitu ya Bu, dia ingin mencari solusi. Saya punya masalah nih Bu Fathia misalnya. Masalah saya dengan suami begini. Kira-kira solusinya bagaimana ya? Itu boleh Bu. Dengan catatan dia datang kepada orang yang tepat, yang bisa memberikan solusi dari curhatnya dia. Kadang-kadang perempuan itu nggak bisa nyimpen masalah sendiri ya Bu ya. Dan mental manusia berbeda-beda. Mental kita nih Bu beda-beda. Ada yang sebesar gelas, ada yang sebesar botol, ada yang sebesar galon, ada yang sebesar toren. Kalau yang sebesar gelas diuji sedikit udah bocor Bu. Udah luber airnya. Dia harus ditumpahkan kepada orang yang siap mendengarkan. Nanti kalau yang sebesar botol agak kuat sedikit gitu. Yang sebesar galon lebih kuat lagi. Yang sebesar toren, oh dia nggak cerita pun nggak apa-apa. Kata teman-teman, Bu Fathia bukannya kalau masalah harus cerita dan harus cari solusi. Tergantung mental orang itu. Ada yang punya ujian besar tapi dia nggak cerita, ya sehat-sehat saja. Tapi buat orang yang mentalnya segelas atau sebotol, dia harus menumpahkan masalahnya yang luber tadi kepada orang yang tepat sehingga bisa diberikan solusi yang tepat. Yang tidak boleh semua orang dicurhatin. Nah, terbongkarlah aib pasangannya atau terbongkar aib saudaranya. Tapi kalau dia ingin mencari solusi atau niatnya konsultasi dan dia mendapatkan orang yang tepat, jawaban yang tepat, insya Allah boleh. Terus kalau kita nggak kenal bagaimana? Tidak perlu disebut namanya ya Bu. Bu Fathia saya punya masalah sama teman di pengajian. Nggak usah dikasih ciri-cirinya, namanya nggak usah. Yang orangnya suka senderan tuh Bu, misalnya nggak usah. Nggak usah dikasih cluenya. Nggak usah dikasih namanya, inisialnya enggak. Biarkan saya nggak paham, nggak kenal dia. Saya punya masalah dengan teman begini. Nggak perlu disebut namanya biar kita yang memberikan solusi atau yang mendengarkan betul-betul nggak membayangkan orang itu. Niatnya memang untuk memberi solusi. Jadi ada perbedaan jika dia curhatnya kepada orang yang tepat. Kalau ngerumpi itu ya dia cerita kepada siapa saja gitu. Tapi kalau curhat dia ingin mendapatkan solusi atau dia niatnya memang untuk konsultasi, insya Allah dibolehkan. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Silakan ini Ustazah Ebira mungkin bisa menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu doa dalam Al-Quran itu Robbi habli hukman wa alhiqni bissolihin. Kita minta wahai Allah berikanlah kepadaku kebijaksanaan. Artinya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hidup itu tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah ya Bu ya. Di rumah ada masalah. Ada Bu, ada. Sama tetangga ada masalah. Di sekolahan anak ada masalah. Ad-dunya darul imtihan. Dunia ini tempatnya kita diuji, tempatnya kita dicoba. Maka minta sama Allah supaya Allah berikan kepada kita pribadi yang bijaksana. Artinya ketika punya masalah, tadi seperti yang Ustazah sampaikan, kita mampu menempatkan pada tempatnya. Kalau kita curhat yang paling utama kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Tapi rasa-rasanya masih belum puas nih kalau belum cerita sama orang gitu kan. Bestingnya langsung di WhatsApp. Yuk ngopi, ada yang mau saya ceritain gitu. Ya. Maka minta doa yang berikutnya. Wa alhiqni bissolihin. Ya Allah, berikan aku kebijaksanaan dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang solih.
Ketika kita curhat kepada orang yang tepat, seperti Ustazah tadi bilang jangan sebut namanya. Kalau orangnya tepat dia nggak bakal kepo. Tapi kalau bukan kepada orang yang tepat, ya udah nggak mau dengerin kalau nggak dikasih tahu siapa orangnya. Ciri-cirinya dia gimana ciri-cirinya, kan begitu ya Bu ya. Maka kita minta agar diberikan kebijaksanaan oleh Allah dan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah.